di sini saya posisi kayak ini. Mending nggak Jen? Mending kok mending sih? Mending tuh maksudnya lumayan. Iya. Kan biasanya saya di situ. Oh gitu. Mau tukar atau gimana? Nggak apa sekali-sekali. Oke, kamera ready. Oke, let's go. Mau ngomong apa ya? Bingung malah nih jadinya. Karena banyak sekali yang sebetulnya pengen ditanyakan ke Bang Wawan. Yang pengen diobrolin. Belakangan ini kan aktivitas Abang kayaknya seputar apa ya? Lebih ke masyarakat ya Bang ya. Bener enggak? Tapi kan saya tahu Abang tuh udah dari zaman saya masih kecil. Masih remaja. Iya. Ya kan waktu itu masih Abang masih menjadi salah satu apa ya dibilangnya ya, Aktivis mahasiswa, betul, aktivis LSM gitu. yang seperti itu. Itu dulu awalnya gimana sih Bang? Berangkatnya dari mana sih? Ya kalau saya sih ngalir-ngalir aja hidup ini, nggak juga pernah terbayang dulu ya. Suatu saat akan menjadi aktivis gitu nggak pernah terbayang juga. Ya menjalani kehidupan normal lah anak-anak muda waktu itu kan kuliah ya ke kampus ya sebagaimana anak-anak pada masa itulah. Nah kebetulan memang pas muncul momentum 98, nah itu kan mahasiswa Indonesia itu kan terjun lah, turun ke jalan meneriakkan reformasi. Nah termasuklah di Kalimantan Barat ini saya dan teman-teman menjadi bagian lah dari gerakan reformasi itu. Nah sejak itulah lalu kemudian tercebur di dunia aktivisme. Ya awalnya memang ya ikut-ikutan aja waktu awal demo-demo belum eskalasinya itu belum sampai ke klimaks gitu ya. Sampai Soeharto jatuh itu kan 21 Mei. Jadi di akhir tahun 97 sampai awal tahun 98 gitu kan tuh masih aksi-aksi itu dalam skala kecil lah gitu ya. Nah tapi kemudian ketika peristiwa Semanggi 1, 2 eskalasi gerakan aksi kawan-kawan mahasiswa itu udah mulai membesar. Nah termasuk di Kalimantan Barat ini kita menjadi bagian dari gerakan reformasi mahasiswa pada waktu itu. Nah sejak itu kemudian ya akhirnya gaul lah dengan teman-teman aktivis yang ada kan, yang sebelumnya saya sebetulnya ya gaulnya dengan mahasiswa kebanyakan, bukan aktivis kan. Dulu kan kalau frame umumnya kan yang namanya aktivis itu kan selalu di ruang-ruang diskusi, di ruang debat, ruang wacana dan seterusnya. Nah awalnya saya juga agak males gitu untuk gabung gitu kan. Kesannya serius bener gitu ya. Serius amat, kita kuliah ini kan pengen asik, pengen santai gitu kan. Nah tapi ya mungkin ya kalau disilahkan ya bagian dari takdir sejarah lah yang kemudian saya masuk di dunia aktivisme dari 98 itu. Nah teruslah sampai sekarang. Nah karena begitu Soeharto jatuh gitu ya, kan kita dengan teman-teman aktivis lalu kemudian berefleksi, nah ini kita mau ngapain nih, masa Soeharto jatuh udah baru kemudian tumbang, kita kembali lagi ke kampus menjalani kehidupan normal lagi, kemudian ya selesai begitu saja. Nah karena itu kita berefleksi bersama teman-teman ya, kita merasakan bahwa harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk bagaimana mengawal proses reformasi itu di tataran kebijakan. Nah terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan rakyat gitu ya, yang sebelumnya kita suarakan pada saat gerakan reformasi itu. Nah dari situlah kemudian kita sampai pada kesimpulan bahwa kalau gitu kita butuh organ, kita butuh alat perjuangan, kita butuh instrumen bagaimana bisa mengawal dinamika proses pengambilan keputusan publik, kira-kira begitu, yang tentu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan
masyarakat. Nah, karena itulah kemudian pada tahun 99 saya bersama teman-teman itu mendirikan lembaga Gemawan. Tepatnya 21 April tahun 99 secara formal ya. Mengambil momentum hari lahirnya era Kartini. Makanya, kenapa dipilihnya hari itu, Bang? Ya pertama sih standar lah ya, kita cari momentum itu kan yang gampang diingat gitu kan. Nah yang kedua juga memang kan semangat untuk mengangkat isu kesetaraan dan keadilan gender itu kan penting, karena buat kita waktu itu selain isu-isu penting lainnya, isu perempuan, saya kira sampai hari ini semua orang sepakat bahwa perempuan itu punya peran yang penting dalam bagaimana mengawal proses perubahan. Nah, bisa kita rasakan langsung lah, misalnya kalau kita ke lapangan itu kan yang aktif juga ibu-ibu di kampung misalnya kan. Bahkan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam misalnya itu dalam kegiatan pertanian, perkebunan, bahkan juga pengelolaan sumber daya alam pada umumnya, yaitu memang di lapangan ibu-ibu yang lebih banyak berperan. Nah karena itulah momentum 21 April itu kita pilih, selain kita bisa gampang mengingatnya, itu juga ada makna di situ. Nah teruslah dari situ kita mulai pelan-pelan merintis lembaga dengan jatuh bangunnya gitu ya. Tentu setiap organisasi pasti punya sejarahnya sendiri, pasti punya rute perjalanan kehidupannya lah gitu. Setiap organisasi ada dinamika perdebatan, perbedaan pandangan, lalu bagaimana kemudian harus memformulasikan sebuah katakanlah kerangka pemikiran ataupun kerangka desain yang diinginkan terkait dengan cita-cita perubahan yang akan didorong. Nah sehingga alhamdulillah sampai hari ini Gemawan itu masih tetap eksis, karena kita selalu berusaha untuk adaptasi dengan dinamika perkembangan yang ada ya. Makanya kalau diperhatikan misalnya Gemawan itu selalu saja ingin muncul dengan inovasi-inovasi, pendekatan-pendekatan yang up to date gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, sehingga kemudian orang mengenal Gemawan itu banyak sekali isu yang digarap. Betul. Padahal sebetulnya bukan juga karena kita ingin ambisi mau mengurusi semua hal, karena kan kita sadar diri juga nggak mungkin kita satu lembaga atau sebuah entitas atau komunitas itu mau mengurusin semua hal. Nah tapi ya karena ruang-ruang peran itu mesti diisi, ya paling tidak kita harus mampu menjadi trendsetter lah, atau penggerak atau menjadi trigger gitu untuk bagaimana kemudian mulai dari mengajak dan merangkul teman-teman yang lain sampai kemudian mendorong adanya transformasi sampai pada soal bagaimana proses kaderisasi itu berjalan. Nah karena kan dinamika perubahan yang kita cermati itu sampai hari ini kan memang tantangannya itu adalah produksi masalah ini terus menerus gitu ya, reproduksi masalahnya itu terus berkelanjutan, sementara reproduksi kader-kader yang akan menjawab tantangan dan masalah itu macet. Nah, jadi nggak kompatibel gitu. Nah padahal dunia ini kan bergerak. Nah dunia bergerak ini kan mestinya harus kita kawal bagaimana gerak perubahan itu sesuai dengan yang kita cita-citakan. Nah karena itu memang idealnya reproduksi kader yang kita siapkan untuk menjawab tantangan dan masalah yang terus berkembang itu juga setidaknya kompatibel lah. Kalau masalah yang muncul 3 ya minimal kader kita ini 1 lah yang bisa menjawab. Nah, tapi kalau masalah yang muncul 10 gitu kan, tapi 1 pun kader nggak ada yang kita bisa lahirkan, ya akhirnya kan kalau bahasa orang Pontianak makan ke badan lah. Hanya kita yang senior ini yang mau nggak mau mengurusin semuanya. Nah karena itu
Makanya dari dulu sampai Gemawan. Sekarang Gemawan itu concern betul dengan yang namanya kaderisasi. Bagaimana? Bagaimana? Ya, bagaimana menciptakan ekosistem yang baik untuk lahir, tumbuh, berkembangnya aktivis-aktivis anak-anak muda yang punya kepedulian lah gitu ya terhadap soal-soal sosial, kebudayaan, politik atau soal-soal kemaslahatan umat lah kira-kira gitu. Tapi kita akan bahas lagi tentang regenerasi, kaderisasi segala macam. Tapi kalau kita mundur ke belakang tuh ya Bang ya, perubahan itu biasanya dan kayaknya memang selalu deh dimulai itu dari mahasiswa gitu loh. Iya kan, kalau kita melihat sejarah kita dulu juga seperti itu gitu. Anak-anak muda ya. Anak-anak muda. Jadi kita bayangkan begini. Ketika kalau kita membagi sejarah perjalanan Republik Indonesia ini kan misalnya kata pra kemerdekaan gitu ya. Anak-anak muda masa itu kan yang dipelopori oleh Bung Karno, Bung Hatta dan kawan-kawan kan. Kalau Bung Hatta dan kawan-kawan itu yang di Belanda, kemudian mendirikan PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia, menjadi poros gerakan anak-anak muda yang menyuarakan kemerdekaan. Lalu yang di dalam negeri ada Bung Karno dan kawan-kawan itu kan di umur-umuran ya 30 tahunan ke bawah ya. Kita bisa bayangkan misalnya Bung Karno itu mendirikan Persatuan Nasional Indonesia atau PNI itu tahun 27. Nah, artinya Bung Karno pada saat itu baru berumur 26 tahun. Iya, 26 tahun. Udah mampu kemudian melahirkan sebuah organ alat perjuangan nasional gitu ya untuk mengkonsolidasi mulai dari propaganda pentingnya atau keharusan Indonesia merdeka sekarang juga kan, itu kira-kira tagline-nya masa itu kan. Karena PNI itu ketika berdiri kan tagline-nya Indonesia merdeka sekarang juga. Nah, sampai kemudian mengkonsolidasi simpul-simpul anak muda penggerak untuk bagaimana bisa melibatkan rakyat secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat situ ya sejarah perubahan ataupun perkembangan bangsa kita ini selalu dipelopori oleh anak-anak muda. Walaupun ya tentu bisa kita klaster mahasiswa gitu, tapi ini adalah anak-anak muda. Tapi anak muda juga kan tetap dengan mereka punya latar belakang pendidikan juga, Bang. Tentu itu yang menjadi menjadi basis anak-anak muda yang well educated gitu ya, punya pendidikan, punya pengetahuan yang cukup, lalu kemudian mampu membaca keadaan pada masa itu, bagaimana tantangan dan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kalau di masa kolonialisme itu kan Bung Karno dan kawan-kawan itu mampu membedah anatomi masalah yang ada di Republik masa itu. Nah, sehingga kemudian bisalah ditelurkan strategi yang dinamis gitu ya. Makanya kita mengenal ada strategi kooperatif, ada strategi non kooperatif. Misalnya bagaimana ketika fase transisi dari Belanda ke Jepang, kemudian Bung Karno dan kawan-kawan melakukan strategi kooperatif gitu ya, masuk ke dalam berkolaborasi sambil menunggu momentum perubahan di tingkat global gitu ya. Karena kan nggak bisa kita melihat perubahan dalam skala nasional bahkan lokal ini berdiri sendiri, karena dia bukan variabel yang tunggal, pasti akan ada faktor-faktor ataupun variabel eksternal yang mempengaruhi. Krisis moneter 97 kan mau tidak mau harus kita letakkan sebagai faktor yang memicu bangkitnya perlawanan gitu ya, kerasnya atau eskalasi gerakan mahasiswa karena harga sembako tinggi, BBM naik dan seterusnya. Karena itu faktor eksternal itu juga menjadi pemicu yang signifikan. Nah, begitu juga di masa itu gitu kan. Perang dunia waktu itu kan mempengaruhi betul bagaimana Belanda dan kemudian Jepang sampai kemudian kita mendapatkan momentum untuk memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 45 itu. Karena anak-anak muda yang sempat ada istilahnya itu ada peristiwa dramatis gitu ya. Bung Karno
dan kawan-kawan diculik, anak-anak muda di Rengas Dengklok dipaksa untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari situ sebetulnya kita harus pahami betul, terutama tuh anak-anak muda sekarang, bahwa jangan lupa mereka itu, katakanlah anak-anak yang generasi Y, Z, bahkan nanti post Z misalnya, itu tidak bisa mereka pungkiri bahwa mereka punya tanggung jawab sejarah. Walaupun kita pahami ya, dunia hari ini kan apa ya, kalau saya tuh mengistilahkannya, ini ada gelombang apa ya, globalisasi selera gitu ya. Globalisasi selera, sehingga kemudian yang berbau-bau western itu yang menjadi tren gitu kan. Bukannya itu dari dulu, Bang? Bukannya itu dari dulu ya? Ya, kan semakin sekarang karena perkembangan digitalisasi informasi, itu semakin ini ya, semakin apa ya, memperluas atau memperbesar globalisasi selera itu gitu ya, sehingga gaya hidup apa ya, hedon gitu ya, itu semakin apa ya, semakin meluas gitu di tingkat anak-anak muda, karena memang tren untuk bergaya hidup itu sudah sehari-hari bisa didapatkan informasinya dari digitalisasi informasi. Gambarannya tuh tervisual nyata dan banyak gitu ya Bang ya sekarang. Kalau dulu kan nggak semewah sekarang kan. Benar. Informasi yang didapatkan kalau sekarang ini kan mewah betul. Kita bisa tahu belahan dunia mana saja kan melalui melalui gawai platform informasi yang ada sekarang. Nah, karena itu tantangan hari ini buat anak-anak muda ya salah satunya itu adalah revolusi digital. Nah, digitalisasi informasi itu dia kan bisa jadi pisau bermata dua. Kalau digunakan untuk kebutuhan yang baik, dia akan menjadi baik, tapi sebaliknya itu juga akan memicu perilaku yang tidak baik bagi anak-anak muda ketika tidak punya tidak punya basis kesadaran sejarah itu tadi. Kesadaran sejarah sebagai bagian dari tanggung jawab anak-anak muda dalam bagaimana mengawal proses perubahan dan perjalanan kata Indonesia ini ke depan. Karena dunia kan bergerak terus, sementara sejarah kan juga bergerak. Nah, karena itu tugas saya dan teman-teman, kata di generasi saya, itu kan sebetulnya hanya kalau kita patok bahwa kerangka kita ini dalam konteks menuju 2045 momentum Indonesia emas gitu ya. Maka generasi saya misalnya itu kan hanya sebatas menjadi rantai sejarah yang menyambungkan bagaimana menyiapkan generasi Y dan Z ini, sehingga pada akhirnya nanti mereka lah yang akan eksis mengawal proses perubahan sampailah momentum lahirnya generasi emas 2045 itu. Nah, ini kan udah dibahas sedikit tuh tadi tentang generasi muda saat ini, kaum muda lah ya gitu. Bang, sebetulnya kenapa sih politik itu menjadi penting bagi generasi muda gitu loh? Walaupun mereka mungkin tidak terlibat langsung kepada politik praktis ya. Kenapa mereka mesti tahu politik yang seperti apa sih yang perlu diketahui oleh atau dipelajari lah minimal? Ya, kalau memahami politik itu sebagai sebuah ruang pengambilan keputusan publik yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, maka siapapun itu tentu harus mengikuti. Karena kalau kita tidak peduli, kalau kemudian kita apolitis, maka urusan-urusan yang menjadi yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu kemudian akan diputuskan oleh segelintir orang. Betul. Nah, ketika kemudian sikap apolitis itu menjamur, bahkan virus itu menyerang anak-anak muda sekarang, maka ruang-ruang mekanisme pengambilan keputusan itu ya akan diambil oleh orang-orang yang tidak kredibel, yang tidak punya integritas, yang tidak punya visi dan tidak punya keberpihakan bagaimana mengelola sumber daya yang ada di negara ini.
termasuk pemerintah sampai ke tingkat dari pusat sampai ke tingkat desa, untuk bagaimana bisa digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, kan itu kira-kira. Nah tapi kalau kemudian anak-anak muda cenderung memahami politik itu dalam pengertian yang negatif gitu ya, sudah terframe bahwa politik itu keras, politik itu curang, politik itu transaksional, Dan itu kita tidak bisa menutup mata ya Bang ya, banyak politik banyak yang itu beranggapan tipu begitu. menipu misalnya kan, ya wajar kan, itu persepsi. Nah, tetapi kan harus juga kita harus bangun pemahaman yang utuh tentang bagaimana meletakkan politik itu dalam kerangka urusan-urusan publik, urusan-urusan hajat hidup orang banyak. Karena itu kita mesti terlibat. Karena kalau kita tidak terlibat, maka urusan kita ini diputuskan orang. Kan simpelnya, masa urusan hidup kita ditentukan orang lain, sementara kan kita ini makhluk otonom. Manusia ini kan dengan akal dan pikiran yang diberikan oleh Tuhan, katakan begitu kan, sudah diberikan kemewahan akal dan pikiran yang baik. Gunakanlah akal dan pikiran kita itu untuk bagaimana kita gunakan agar jalan hidup kita ini kan betul-betul berproses untuk menjadi baik, terus gitu, lebih baik kan begitu. Nah, tetapi kalau ternyata proses kehidupan kita itu keputusannya ditentukan oleh orang lain, kan itu yang kita tidak independen, kita tidak otonom. Sementara sejatinya manusia itu adalah makhluk otonom. Yang tahu urusan saya ya saya sendiri, bukan yang lain. Karena itu yang berhak menentukan apa yang mesti saya lakukan, apa yang mesti saya dapatkan, Diri saya sendiri. Tapi sebetulnya ruang-ruang atau hak politik seperti apa sih yang perlu diketahui gitu loh, terutama oleh anak-anak muda? Ya yang standar-standar lah, standar misalnya, kalau anak muda sekarang ini butuh ruang publik ya, public space yang memadai agar mereka dapat menyalurkan energi. Ini kan soal gitu. Kalau kita bicara pemerintah atau negara, itu kan mestinya mampu menciptakan sebuah ekosistem yang baik agar anak-anak muda itu mampu mengembangkan, menumbuh kembangkan bakatnya, hobinya gitu ya. Kemudian katakanlah talentanya dan seterusnya, agar kemudian dapat menjadi pribadi-pribadi yang terampil. Nah, karena itu tugas pemerintah lah melalui keputusan politiknya menciptakan ruang-ruang itu. Tidak hanya semata-mata melalui misalnya pendekatan pendidikan vokasional atau model-model training-training, tetapi ruang publik yang memadai saja. Misalnya kita bayangkan ya, di Pontianak ini misalnya kalau kita duduk di depan Korem, mestinya kan itu ruang publik. Betul. Nah, kalau dia ruang publik yang friendly dengan anak muda, mestinya pemerintah siapkan dong wifi gratis di situ. Idealnya gitu ya, Bang? Idealnya begitu, karena itu ruang publik. Jadi siapapun yang menghabiskan waktunya di situ, maka dia akan dapatkan informasi. Ya mungkin mereka akan bisa sambil nongkrong berkelompok sesama mereka mendiskusikan hal-hal yang menyangkut perkembangan situasi kekinian misalnya, karena mereka update informasi. Nah, tetapi karena ruang publik itu tidak menyediakan fasilitas, ya maka kemudian tempat-tempat yang mestinya menjadi ruang publik yang memadai bagi tumbuh kembangnya talenta-talenta anak-anak muda ini kemudian tidak tersalurkan. Nah, padahal sebetulnya kan ini kan anak-anak muda ini kan tadi itu soal bagaimana mereka punya ruang untuk menyalurkan energinya. Karena kalau energi ini tidak tersalur, nah ini yang bahaya. Ketemu 1-2 orang muncul pikiran yang negatif, lalu merencanakan hal-hal yang nggak baik kan gitu. Nah, karena itu ruang itu menjadi penting. Disitulah tugas negara, tugas pemerintah. Saya kebetulan alhamdulillah pernah punya kesempatan jalan-jalan lah ke luar negeri gitu ya. Itu di kota Lima itu di Peru, itu kan Peru negara berkembang itu, nggak juga kaya kurang gitu. Lebih lah ya, kurang lebih lah. Nah, itu di setiap sudut kotanya, taman-taman kota ada akses wifi gratis. Wah, ini saya bilang keren juga.
kalau misalnya di taman-taman kota tempat anak-anak ngumpul gitu ya, jadi kan itu juga akan murah meriah ya, karena kan kita juga harus bayangkan anak-anak muda sekarang kalau nongkrong di kafe, di lokale, di macam-macam itu kan high cost, ya kan? Dan itu kan kita paham juga bagaimana anak-anak muda sekarang ini. Kak, saya punya anak gadis ya, jadi ngerti kan anak-anak muda sekarang ini pengennya apa yang mereka mau tentu bisa dapatkan, dan itu orang tua lah yang menjadi yang memenuhinya. untuk memenuhi itu. Nah, karena itu kalau ruang publik itu bisa dibuka yang low cost gitu ya, yang murah meriah, maka tentu beban orang tua itu juga tidak akan bayangkan kalau anak-anak sekarang ini mau nongkrong malam minggu saja paling tidak butuh 50.000 kok. Benar. Ya kan? Iya benar. Realitanya begitu. Faktualnya kan begitu. Nah, tapi kalau misalnya mereka dengan adanya ruang publik sekedar untuk mengakses WiFi yang gratis misalnya di ruang publik, nah tentu cukup dengan aqua 1 botol misalnya, kan bawalah goreng-gorengan itu mungkin tidak sampai 20.000 misalnya. Mungkin, tapi kan ada hal-hal lain juga yang mereka dapatkan dengan taruhlah misalnya kalau mereka ke coffee shop atau apa gitu kan. Oke, itu kan tidak mungkin kita batasi. Kan ruang kehidupan hari ini itulah. Beda kan zaman saya dulu mungkin warung-warung, tapi sekarang ini kan kafe-kafe, jamu. Itulah memang dunia anak-anak sekarang. Karena itu setiap orang tua pasti ngerti, karena ada pesan yang baik misalnya dari agama itu kan mengatakan didiklah anak kamu sesuai dengan zamannya, bukan zaman orang tuanya. Nah, karena itu ya, karena mereka hidup pada zaman ini ya, sebagai orang tua kita juga harus mengerti bagaimana perkembangan dan kebutuhan di masa ini. Nah, tinggal tugas orang tua kan mengarahkan bagaimana energi yang tersalurkan itu positif. Di situ juga tugas pemerintah, sektor-sektor publik untuk bersama-sama misalnya membangun ekosistem yang baik agar anak-anak muda itu dapat memacu tumbuh kembangnya talenta-talenta yang baik. Karena kan tantangan ke depan ini semakin nyata. Tadi selain revolusi digital kan tantangan yang paling nyata juga sekarang ini kan krisis iklim. Oh betul, terasa sekali itu. Terasa sekali kan. Nah, sementara kan perilaku sosial kehidupan masyarakat kita itu kan masih belum katakanlah pro iklim kan. Nah, kesadaran publik itu kan mesti dipacu gitu ya, mesti diajak. Nah, makanya sekarang ini tema youth campaign itu kan menjadi sangat menarik di berbagai tematik yang ada ya, apapun isunya, maka pendekatan youth campaign itu menjadi penting. Bahkan untuk isu-isu yang keras dalam tanda petik ya, isu-isu korupsi, isu-isu hak asasi manusia, itu anak-anak muda selalu dilibatkan untuk menjadi corong bagaimana mulai katakanlah kalau misalnya konteks kasus korupsi kan itu bagaimana mengajak masyarakat agar hidup jujur gitu ya, tidak culas, tidak terbiasa memberi tip kalau kita minta pelayanan pemerintah dan seterusnya. Sisi yang lain kan pemerintah juga membenahi sistem pelayanannya kan. Nah, tetapi di sisi yang lain anak-anak muda itu kalau mereka punya kesadaran yang tinggi, maka kan itu akan mereka bawa ke rumah, menjadi topik yang juga didiskusikan di rumah dalam suasana informal di keluarga. Maka kalau saya meyakini betul yang namanya ruang interaksi, baik itu dalam skala keluarga, komunitas gitu ya, itu pasti kan yang namanya interaksi itu kan akan terjadi pertukaran informasi. Betul. Ada Ya, sepakat. baik satu orang paling tidak yang yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah interaksi, itu pasti akan terjadi pertukaran informasi. Nah, ketika terjadi pertukaran informasi, ini kan pasti saling ada proses adaptasi antara informasi baru, informasi yang lama, lalu kemudian dicocokkan lagi dengan keadaan faktual, maka itulah terjadi proses adaptasi. Sehingga kemudian lahirlah sebuah inovasi dan pendekatan baru dalam bagaimana keseharian kita menjawab tantangan yang kita hadapi sehari-hari.
dari proses interaksi itu. Nah, interaksi itu ketika informasi itu telah dipertukarkan antar para pihak, lama kelamaan itu pasti akan akan meninggalkan residu sampah gitu ya dalam tanda kutip. sisa Iya. yang Iya. mengendap dalam memori kita sebagai pengetahuan. Pasti ketika kita berdiskusi ada informasi baru, itu kan pasti kita rekam dalam memori kita, kan kemudian ketika dia mengendap dalam memori kita, itulah pengetahuan yang kita dapatkan. Sama halnya ketika kita mendengarkan dosen menerangkan di ruang kelas kan. Tapi nggak dibilang residu dong, Bang. Nggak dibilang residu dong. Kalau residu konotasinya negatif Ya, nggak ya sih? itu soalan aja. Bukan- Ini permasalahan diksi doang nih. Permasalahan Yes, diksi aja. Itu endapan sisa lah. Endapan sisa informasi yang mengendap. Informasi yang mengendap dalam memori kita yang itu kemudian menjelma menjadi pengetahuan. Polisi Nah. kata. Polisi. Makanya dia dari pertukaran informasi pasti akan terjadi pertukaran pengetahuan. Betul. Nah, lama kelamaan ketika pengetahuan ini kemudian memandu siapapun, ya, mulai dari pikiran, sikap, bahkan tindakannya ke seharian gitu kan, maka kemudian kan akan membentuk sebuah kebiasaan baru yang pada akhirnya itu akan membangun sebuah kebudayaan yang baru. Makanya dalam interaksi itu pasti akan terjadi pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan, plus juga pertukaran kebudayaan. Akan muncul kebudayaan baru dari proses interaksi. Nah, karena itu tugas pemerintah hari ini, tugas negara dan siapapun yang bergerak di sektor publik adalah membuka ruang-ruang interaksi itu. Nah, ruang interaksi itu salah satunya adalah yang tadi di itu ruang ya. publik. Oke. Bang, bisa nggak dibilang kalau teman-teman atau anak-anak muda ini merupakan agen perubahan gitu? Oh iya dong. Tadi tuh kita cek sejarah. Perubahan Indonesia ini kan kalau kita bagi dalam fase katakanlah 20 atau 30 tahunan. Katakanlah fase tahun 20 sampai 25 sampai 45, 45 sampai 65, 65 sampai 85, 8 dan seterusnya fase 20 dan fase 20 tahunan dalam siklus perjalanan Republik negara ini, maka kita akan lihat siapa tokoh-tokoh anak muda yang selalu muncul. Pasti ada anak muda yang muncul. Abang bisa sebutkan nggak? Misalnya dari tahun 40 sampai ke 60-an. Katakanlah itu generasi Bung Karno, Hatta gitu ya. Lalu kemudian ketika dia 40 45 kan. Nah, kemudian kan ketika fase transisi peralihan antara orde lama ke orde baru itu kan muncul tokoh-tokoh mahasiswa lewat Kesatuan Aksi Mahasiswa, tokoh-tokoh ya misalnya sebut saja misalnya Akbar Tanjung dan kawan-kawan gitu ya, Kosmas Batubara, lalu setelah itu kan ada generasi yang menolak tahun 70-an 80-an itu kan ada gejolak soal utang luar negeri, investasi Jepang, lalu muncullah kita kenal ada peristiwa Malari kan, muncullah misalnya Hariman Siregar dan kawan-kawan, lalu di bawahnya ada generasi Rizal Ramli, aktivis-aktivis muda masa itu ya, sampailah kemudian di era 90-an ada Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan. Kalau sekarang misalnya ada Adian, tokoh-tokoh reformasi 98, Adian Epinapitipulu misalnya kan, dan berbagai teman-teman aktivis di berbagai organisasi ya. Misalnya kalau kita di sini di konteks Kalbar misalnya kan saya misalnya kan latar belakangnya GMNI misalnya kan. Nah, teman-teman yang HMI, teman-teman PMKRI, PMII itu kan sama, kita bergerak dalam ruang waktu yang sama, begitu juga di tingkat nasional gitu. Nah, karena itu kalau konteksnya kita sejak reformasi sampai sekarang ini kan umurnya sudah kira-kira hampir 25 tahun. Nah, saya sih membayangkan nampaknya gitu ya akan ada siklus perubahan yang cukup mendasar dalam perjalanan lintasan sejarah Republik kita ini, yang kemudian itu akan melahirkan tokoh-tokoh baru. Jadi ada transisi ya, transisi generasi ke generasi yang mobilitas vertikalnya itu kan bergerak naik. Kalau sekarang misalnya generasi baby boomer, itu kan generasi Mbak Mega, Surya Paloh, Prabowo kan gitu. Yang 60-an ke atas 70-an itu kan
pelan-pelan nih kan walaupun sekarang masih eksis, tetapi kan pelan-pelan sudah digantikan oleh generasi-generasi X. Nah, kalau pakai klaster itu kan generasi X itu kan 46 sampai 57. Saya termasuk generasi X lah, tapi masih di batas-batas. Saya agak bawah dikit lah. Bawah dikit lah kan. Nah, itu kan misal siapa tokoh-tokoh hari ini? Misalnya sebut saja Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar, itu semuanya generasi X. Bahkan sekelas ketum PBNU punya Yahya Stakuf juga termasuk tergolong generasi F. Najwa Shihab misalnya. Itu tokoh-tokoh hari ini yang boleh dibilang yang mendapatkan legitimasi publiknya sangat kuat atau cukup kuat, itu adalah generasi X. Yang pelan-pelan dalam transisi kepemimpinan itu kemudian mereka yang akan menggantikan generasi baby boomer. Nah, cuma kan tantangan hari ini misalnya di tahun politik ya, di 2024 kan kita cuma ingin agar bagaimana transisi perubahan itu bisa dikawal sedemikian rupa tidak menimbulkan dampak dan korban yang begitu besar. Tapi Bang Wawan meramalkan akan terjadi sebuah perubahan besar kah? Kalau membaca tanda-tanda dari siklus yang sudah ada, siklus perubahan itu bisa jadi ya. Karena kan gini, kalau kita lihat saja misalnya kita cek saja isu-isu yang sekarang ini sedang mencuat di berbagai macam platform media ya, media sosial dan lain-lain mainstream. Itu kan sebetulnya fase di mana sekarang orang itu membuka apa saja praktek-praktek yang salah atau kasus-kasus atau masalah-masalah yang selama ini mungkin ditutupi gitu. Tetapi sekarang ini orang publik kemudian mendapatkan informasi secara utuh. Nah, mungkin inilah masa di mana kita semua itu harus membuat segala sesuatunya itu menjadi terang benderang. Apalagi dengan perkembangan digitalisasi informasi hari ini kan, dengan media seperti podcast gitu ya. Itu kan setiap hari kita bisa nonton di YouTube, kita mau tahu apa saja, isu apa saja itu kita bisa dapatkan dari narasumber-narasumber yang kompeten. Tapi bukankah keterang benderangan ini justru menimbulkan kebingungan juga nggak sih? Disitulah fungsi para influencer ya, para tokoh yang punya legitimasi kuat, punya follower untuk bagaimana mendinamisasi keadaan hari ini, berkecamuknya isu dan lain-lain gitu ya, seliweran lalu lintas kehidupan kita ini, itu yang kemudian harus ada proses menyaringnya dalam kerangka yang lebih strategis. Misalnya tokoh-tokoh baik formal maupun informal kan saya kira selalu menyampaikan ke publik tentang bagaimana keadaan hari ini. Nah, kalau secara teori kan kita selalu bisa bagi dalam proses transisi perubahan itu pasti ada elemen pembaharu, elemen perubahan yang ingin mendobrak. Di sisi yang lain pasti ada elemen yang mempertahankan atau status quo. Nah, bagaimana kejadian proses perubahannya kan kita belum tahu. Nah, di situ yang kemudian ya kalau kita percaya ya mungkin disitulah proses hukum alam itu berlangsung ya, untuk menguji nilai-nilai kebenaran apa saja yang syarat-syaratnya cukup itu kemudian dapat menjadi sebuah peristiwa sejarah. Karena yang kejadian tentulah itu yang terbaik kan, kira-kira begitu. Nah, tetapi proses menuju sampai terciptanya atau terjadinya sebuah peristiwa yang membawa pengaruh besar itu kan pasti banyak variabel yang mempengaruhinya. Misalnya saya kan karena lama bergerak di dunia NGO ya, itu kan kita terbiasa dengan yang namanya stakeholder analysis. Nah, stakeholder analysis itu kan simple. Kita cuma mencermati sebetulnya kalau kita bicara peta, membaca peta keadaan hari ini, kondisi existingnya kan sebetulnya kita tinggal memperhatikan sektor-sektor apa saja yang hari ini sedang bergerak secara existing. Lalu sektor-sektor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor apa saja. Tinggal ditambahkan variabelnya, indikatornya dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu siapa aktor-aktor yang terlibat. Aktor-aktor yang punya peran signifikan yang mempengaruhi faktor-faktor itu bergerak sehingga kemudian sektor itu menjadi secara existing itu berlangsung. Nah,
kalau kita terbiasa dengan pembacaan seperti itu, sebetulnya tidak sulit kita untuk memetakan keadaan yang berlangsung hari ini di segala level. Karena itu buat anak-anak muda sekarang ini, saya kira selain tentu saja menyalurkan hobi gitu ya, agar waktunya juga digunakan dengan santai gitu ya, sesuai dengan minatnya. Yang lain juga jangan lupa untuk tetap berpikir kritis terhadap keadaan, karena tantangan semakin nyata, terutama menyangkut krisis iklim itu tadi. Selain digitalisasi informasi, nah pandemi ini juga sebetulnya menjadi tantangan dunia hari ini. Jadi 3 tantangan dunia hari ini kan pandemi, lalu juga digitalisasi informasi atau revolusi digital, dan krisis iklim. Nah inilah sebetulnya kalau yang saya sebut itu sebagai triple disruption. Disrupsi yang hari ini berlangsung itu kita nggak tahu kan, tiba-tiba di daerah mana banjir cepat sekali. Benar. Gitu juga kebakaran hutan dan lahan gitu ya, walaupun sudah diprediksi adanya El Nino tahun ini gitu kan, tetapi karena perilaku kita, katakanlah masyarakat kita itu masih melihat situasi ini biasa-biasa saja. Padahal dengan memahami bahwa tantangan semakin nyata, maka sebetulnya butuh cara-cara yang luar biasa dalam menjawab tantangan yang ada hari ini. Karena perubahan semakin cepat, tak terhindarkan era disrupsi ini kan, segala sesuatunya berlangsung dengan cepat. Nah, Betul. kalau kita nggak siap, maka ya tentu itu akan mengkhawatirkan. Visi momentum Indonesia Emas 2045 atau seperti apa kita nggak bisa bayangkan. Nah disitulah sebetulnya tanggung jawab generasi X ya, generasi hari ini yang eksis di seluruh sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik formal maupun informal gitu ya. Itu yang harus mampu menciptakan ruang-ruang yang memadai, ekosistem yang memadai bagi generasi Y dan generasi Z, sehingga kemudian pada saatnya nanti ketika mereka harus melanjutkan estafet kepemimpinan kehidupan di masyarakat, di pemerintahan dan seterusnya itu, maka mereka tidak so culture lah gitu, tidak kagok lagi gitu, Tidak kaget ya. tidak kaget lagi. Mereka tinggal melanjutkan saja karena ekosistemnya sudah disiapkan, prakondisinya sudah disiapkan oleh generasi baik itu baby boomer hari ini maupun generasi X. Nah, karena kan di 2030-2040 itu kan kita akan menghadapi situasi bonus demografi kan. Betul. Nah, negara-negara Iya, yang mampu mengoptimalkan bonus demografinya itu dengan baik, maka dia akan dapat melejit gitu ya sebagai sebuah bangsa yang pertumbuhan ekonominya maju dan seterusnya. Karena apalagi teknologi berkembang begitu cepat gitu ya, maka dengan bonus demografi itu ya mestinya mampu terbangun sebuah ekosistem yang dapat menggunakan segala daya upayanya bagi katakanlah menjawab tantangan-tantangan yang selalu muncul di lapangan. Iya. Kalau kita gagal mengoptimalkan potensi bonus demografi itu, maka ancaman negara yang downgrade, bahkan negara gagal, terutang segala macam kan sekarang sudah ada contoh-contohnya gitu kan di dunia ini hari ini. Dan kita ya jadi sekedar market doang. Ya. Iya kan, dari negara-negara lain yang sebagai produsen gitu, kita ya sebagai market doang gitu. Tapi Bang, sebenarnya ya Bang ya, di posisi Abang yang sekarang ini gitu, apa sih keresahan yang paling besar yang Abang rasakan terhadap berbagai fenomena yang terjadi, alam, masyarakat, bahkan politik mungkin? Ya, ya itu tadi, di era disrupsi sekarang ini dengan triple masalahnya itu, 3 tantangan utama hari ini, maka
sebetulnya sudah harus ada upaya gitu ya dari mungkin pimpinan hari ini, atau mungkin harus dilahirkan pemimpin-pemimpin baru, tokoh-tokoh baru yang dapat mengumandangkan semacam wake up call gitu ya. Ayo, kita ini sudah masuk pada fase yang kalau tidak kita kawal, maka proses perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara ini kita nggak tahu ini akan kemana muaranya. Apakah kita dapat melalui jembatan emas menuju Indonesia emas, atau jangan-jangan jembatan yang mau kita bangun pun itu jembatannya juga potensial roboh misalnya. Nah, karena itu sekarang ini sudah harus ada sebuah kesadaran generasi untuk bersama-sama minimal harus ngerti dulu, paham dulu, sadar dulu kita ini hidup dalam situasi seperti apa. Nah, uniknya generasi X ini ya, generasi X ini kan uniknya kan dia punya peka dengan fenomena global. Apalagi ditambah dengan apalagi dengan fasilitas digitalisasi informasi ya. Kita bisa akses informasi kapan saja. Perang Israel dengan Hamas hari ini itu kemudian kita bisa lacak, ini sebetulnya siapa sih mastermind-nya misalnya. Apakah kita sepakat kalau yang beberapa waktu yang lalu itu ingin mendamaikan Israel dan Palestina ini dengan kerangka proposalnya Donald Trump misalnya dengan deal of the century-nya gitu misalnya. Apakah kita mau ikut itu gitu, atau kita butuh harus ada arus baru, harus ada akan ada poros baru gitu ya, yang menawarkan katakanlah pendekatan yang lebih beradab, manusiawi, yang equal gitu ya. Bagaimana negosiasi antar bangsa, antar negara, bahkan kalau dalam skala kecil itu negosiasi antar aktor, negosiasi antar generasi itu dapat dibuka ruang-ruangnya. Nah, karena saya membayangkan memang hari ini itu yang membuat kita itu sulit untuk bergerak bersama itu karena perbedaan pandangan itu selalu dipertajam. Mungkin karena juga padahal kafe banyak, warung kopi banyak, mungkin jarang ngobrol juga, jarang ngopi juga, atau dia ngopi dengan kelompoknya masing-masing, atau ngopi ya sambil kerja sendiri-sendiri. Nah, atau jadi autis gitu ya. Nah, karena itu ruang-ruang publik, ruang-ruang interaksi untuk mendekatkan frekuensi antar pihak, antar aktor, antar generasi itu yang menurut saya menjadi penting. Karena kalau itu tidak dibuka, maka kita akan larut dengan pikiran kita masing-masing. Setiap orang pasti punya persepsi sendiri kan gitu atas bagaimana dia membaca keadaan. Artinya Bang Wawan ngelihat ini ada semacam gap komunikasi juga ya? Gap komunikasi itu yang kemudian gap informasi sebetulnya. Karena kurangnya karena gap komunikasi, maka asupan informasi itu nggak dapat, tidak terjadi pertukaran informasi, maka tidak terbentuklah atau tidak terbangunlah pengetahuan yang baik gitu ya di generasi hari ini, sehingga kemudian makanya sekarang ini kalau kita lihat itu fenomena orang gampang menerima informasi yang hoax gitu ya. Karena nggak sempat memverifikasi, tidak lagi pernah menyaring informasi, hanya karena dilatari oleh pandangan subjektifnya gitu ya, lalu merasa terwakili atas isu-isu atau informasi yang belum tentu itu benar keadaannya gitu kan. Nah, karena itu penting untuk mendekatkan frekuensi antar aktor, antar para pihak, termasuk juga kalau dalam skala global ya antar komunitas global, antar negara gitu ya. Karena ya kalau kita bicara dunia hari ini kan existingnya kan bicara negara-negara yang ada, yang baik yang tergabung di PBB, dengan berbagai macam organisasi-organisasi bilateral, regional,
Sebetulnya kan ini proses negosiasi antar para pihak. Apakah tuh entitasnya organisasi negara atau entitasnya organisasi non negara, kan itu. Karena kalau termasuk juga organisasi-organisasi non negara yang namanya adalah masyarakat sipil. Dunia yang tak terbatas hari ini kan sebetulnya menciptakan sebuah ekosistem yang menghubungkan para pihak itu secara langsung. Connectivity itu menjadi sebuah keniscayaan. Hari ini kita katakanlah melakukan kegiatan yang di Pontianak, hal yang sama itu bisa direplikasi di belahan Myanmar misalnya, karena connectivity antar elemen, antar katakanlah para pihak. Di komunitas civil society organization itu mulai terbangun, misalnya makanya kerja-kerja membangun solidaritas itu sekarang sudah mulai terus digalakkan, sehingga tekanan-tekanan untuk menyuarakan soal-soal publik yang menjadi perhatian bersama itu kemudian tidak hanya dalam skala lokal tetapi juga dalam skala global, karena fasilitas hidup kita ini sudah semakin mewah dengan adanya teknologi informasi. Nah, itu juga melenakan juga ya Bang ya. Nah itu dia, makanya kalau kita tidak melihatnya secara utuh, secara komprehensif, ditimbang mana baik dan mudaratnya misalnya, maka ya kita gampang larut, terseret. Nah karena itu penting sekali lagi mendekatkan frekuensi, karena jangan sampai terjadi proses dominasi apalagi hegemoni dari kelompok-kelompok, termasuk juga oleh kelompok intelektual yang merasa seolah-olah ini frame-nya frame dia saja. Padahal yang namanya frame, yang namanya cara pandang itu kan mesti dilebur kembali. Bila perlu ya, kalau dalam bahasa Rocky Gerung misalnya kan, ya ide gagasan itu harus dipertengkarkan. Nggak bisa ada kemudian ada ruang debat. Kita untuk mempertengkarkan, mendebat apakah gagasan kita itu cocok dengan kebutuhan lapangan misalnya. Harus diuji kan. Nah, tidak bisa, tidak cukup kita hanya mengujinya dalam katakanlah ruang diskusi. Kalau ruang diskusi kan pasti kerangkanya kerangka logik. Alat ujinya adalah logik atau tidak gitu. Nah, tapi kalau kita bicara soal perubahan, maka kan kita harus uji apakah pendekatan yang logik itu empiris atau tidak, sesuai tidak dengan kebutuhan lapangan misalnya. Karena dinamika lapangan beda lagi. Ini bukan barang yang statis kan, apalagi aktor-aktor komunitas di bawah di masyarakat sampai ke tingkat desa itu juga sangat dinamis, tentu dengan persepsinya, dengan kepentingan yang beragam dan seterusnya. Jadi sekali lagi ya kita menghadapi situasi yang kompleks, complicated. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita punya kesadaran sejarah yang baik gitu ya, kemudian mampu membaca situasi keadaan secara existing ini juga dengan baik, maka sebetulnya tidak rumit kita untuk membaca dan memetakannya. Nah, tinggal membuka ruang-ruang diskusi, interaksi antar para pihak, antar aktor, bahkan juga mungkin antar generasi. Mungkin pandangan generasi saya dengan generasi Z beda, kan itu harus didekatkan tuh. Nah, nanti kita tanya Jan itu. Nah, ya Jan. Harus ada yang menjembatani. Bagaimana pemahaman di generasi X itu misalnya nggak jauh-jauh amat lah dengan generasi Z, sehingga dengan begitu kan frekuensinya akan semakin dekat, dan kalau kemudian itu dapat terbangun kesepahaman yang bersama, saya sih insya Allah yakin proses transisi perubahan dalam siklus sejarah perjalanan bangsa kita ini dapat kita kawal dengan baik lah, dengan proses juga transisi kepemimpinan yang tentu juga harus baik. Nah, karena kalau tidak begitu ya kita nggak tahu apa kejadian hari esok kan gitu. Nah, tetapi paling tidak hari ini kita sudah yakin dengan rute yang kita tempuh ini. Soal besok kejadian seperti apa ya tinggal kita serahkan pada hukum alam aja kan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih sebetulnya yang sudah atau sedang Bang Wawan persiapkan gitu loh menghadapi perubahan itu tadi, menghadapi transisi itu tadi, bahkan regenerasi atau kaderisasi, menyiapkan pemimpin bangsa yang jelas. Beberapa waktu yang lalu memang secara khusus menawarkan gitu ya wacana tentang pentingnya tanggung jawab generasi, terutama generasi X yang menjadi rantai sejarah tadi itu untuk menyiapkan atau memfasilitasi generasi di bawahnya
Y dan Z ini, sehingga generasi Y dan Z ini kemudian pada akhirnya nanti akan menyambut masa Indonesia emas itu. Jadi hari ini adalah, kalau boleh disilakan, inilah golden time-nya bagi generasi X. Justru sekarang ya? Sekaranglah golden time-nya generasi X untuk menentukan baik itu untuk mereposisi diri gitu ya, menentukan pilihan jalan hidup apa yang akan ditempuh gitu ya, sesuai dengan peran-peran yang dibutuhkan gitu ya, dalam rangka memastikan jalannya gerak perubahan ini atau gerak sejarah ini itu betul-betul sesuai dengan visi dan cita-cita. Kalau konteks Indonesia tentulah cita-cita proklamasi, cita-cita kebangsaan Indonesia yang tetap tetap eksis, harmoni gitu ya, dalam keberagaman dan seterusnya. Nah karena itu inilah momentum bagi generasi X untuk segera menentukan sikap. Apakah ingin menjadi bagian dari elemen pembaharu, mengawal proses dinamika, katakanlah ini kontestasi gagasan dan aksi-aksi perubahan. Jadi gini, membayangkannya itu dalam skala lokal bahkan global, ini kan sebetulnya lanskap perubahan. Nah, ketika kita mudahnya harus diberi gambaran ya, seperti apa Bang? Ketika kita bicara lanskap perubahan, maka dalam lanskap itu terjadilah kontestasi antar aktor yang menawarkan masing-masing gagasan dan aksi-aksi perubahannya. Kita tidak bicara benar dan salah di situ. Siapapun punya hak dan punya kesempatan yang sama untuk menawarkan gagasannya, untuk menguji coba aksi-aksi dan pendekatan-pendekatan dan inovasi-inovasi yang ditawarkan. Sisanya tinggal kita serahkan pada katalah hukum alam. Kita serahkan pada uji publik gitu ya. Apakah gagasan kita ini kompatibel dengan kebutuhan publik? Apakah inovasi dan aksi-aksi yang kita jalankan ini kemudian kompatibel dengan kebutuhan publik? Kalau dia kompatibel, maka dia insya Allah itulah yang akan kejadian. Makanya ada diksi semesta mendukung. Nah, gitu kira-kira kan. Nah, karena itu penting sekali lagi membuka ruang agar semua orang sekarang ini silahkan berlomba-lomba untuk menawarkan gagasan perubahannya. Silahkan menguji coba aksi-aksi dan pendekatan serta inovasi-inovasi perubahannya. Tidak mesti itu saling menyalahkan, tapi marilah kita saling melengkapi, karena nggak bisa sekarang ini kita bekerja sendiri, apalagi merasa benar sendiri. Sekarang ini orang bicara sinergi, bicara kolaborasi, bicara integrasi, perlu keterlibatan banyak pihak. Nah, tinggal ya masing-masing ya mengukur diri saja, misalnya kapasitasnya itu pada soal apa, lalu keterampilan dan kemampuannya itu kira-kira dengan modalitas yang dimilikinya itu kira-kira akan dioptimalkan untuk mengisi pada peran yang mana. Oke. Tawaran-tawaran ini kan sebetulnya diserahkan atau diberikan kepada masyarakat. Nah, bagi masyarakat sendiri ada nggak sih seperti clue atau mungkin untuk menilai apakah memang tawaran ini memang kompatibel dengan yang mereka butuhkan gitu loh? Ya, bagaimana membacanya? Harus diuji. Bagaimana cara membacanya gitu loh Bang? Apakah harus ada kecakapan bagi masyarakat itu sendiri? Ya kan kita pahami ya, masyarakat kita kan tentu ingin yang lebih baik. Sepanjang hari ini yang ditawarkan oleh pemerintah, katakanlah begitu, mereka baik, ya tentu itulah yang mereka coba pertahankan. Nah tetapi sekali lagi dinamika masalah lapangan ini kan sekarang juga sudah mulai muncul. Kasus Rempang misalnya kan itu kan contoh faktual bagaimana kacamata pemerintah bersama pengusaha dalam memandang kebutuhan sebuah wilayah, pengembangan sebuah daerah itu berbeda dengan kacamata masyarakat. Benar. Nah, itu kan terjadi karena tidak ada ruang diskusi, tidak ada ruang dialog, tidak ada ruang interaksi antar para pihak. Nah, mestinya sekarang itu harus dibuka ruang ruang komprominya, ruang negosiasinya. Bahkan kan kalau kita mau konsisten misalnya pasca reformasi, apapun tematik peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah pasti ada klausul tentang partisipasi masyarakat.
selalu ada klausul tentang partisipasi masyarakat. Artinya ruang untuk masyarakat memberi respon pun ada gitu. Pastinya ada, wong layanan pengaduan saja sekarang dibuka di mana-mana, bahkan Dengan berbagai akses ya. dengan berbagai macam akses model gitu ya. Kalau misalnya pemerintah kan punya sistem lapor misalnya kan, kanal pengaduan. Bahkan sekarang di tingkat kabupaten pun, misalnya nggak jauh-jauh, misalnya di Kubu Raya, misalnya mereka punya kanal pengaduan khusus misalnya. Bagaimana masyarakat itu dapat menyalurkan komplainnya. Jadi kan ini soal komplain handling mechanism ya, public complaint handling mechanism. Bagaimana masyarakat kalau punya keluhan itu bisa menyampaikan langsung kepada pemerintah, kemudian pemerintah punya kanal menyaring informasi keluhan dari masyarakat itu untuk segera direspon. Jadi ada respon cepat dari pemerintah terhadap pengaduan ataupun keluhan masyarakat. Nah itu kan sistem yang ekosistem yang coba dibangun oleh pemerintah, walaupun mungkin ini tidak tidak otomatis dari pusat ke daerah gitu, tapi itu kan biasa basisnya inovasi pimpinan daerah ya. Nah tetapi model-model itu sebetulnya sudah menjadi tren. Nah karena itu sebetulnya kan sekarang ini tergantung kalau tadi itu kalau kita bicara masyarakat dalam skala desa, maka kalau kita letakkan desa ini sebagai sebuah lanskap perubahan, maka siapapun para pihak yang masuk ke desa dengan gagasannya, dengan programnya, dengan aksinya, dengan inovasinya, kan pada akhirnya masyarakatlah yang akan menguji. Mereka akan merasa kompatibel dengan gagasan yang mana. Mereka akan cocok dengan program yang mana. Bahwa masyarakat sekarang terima saja, itu kita maklumi gitu ya. Makanya sekarang kalau kita perhatikan, hampir semua elemen ya, termasuk pemerintah, program dan kegiatan itu banyak yang kemudian nomenklaturnya itu berjudul desa. Ada desa proklaim. Betul, Saya desa misalnya di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ada desa peduli gambut, desa mandiri peduli gambut. Lalu kalau di teman-teman BNPB itu ada desa tangguh bencana misalnya. Macam-macam. Begitu juga apalagi teman-teman NGO ya, itu juga masuk ke desa dengan berbagai macam tematik programnya. Jadi kita bisa bayangkan dalam konteks wilayah administrasi desa, katakanlah dengan luas 5.000 sampai 10.000 atau 15.000 hektar, di dalamnya ada 5.000 sampai 10.000 orang misalnya, dengan berbagai macam gagasan, program, aksi dan inovasi pendekatan perubahan yang ditawarkan oleh pemerintah maupun non pemerintah, maka kita bisa bayangkan pasti akan terjadi dinamika dinamika yang cukup saya kira baik ya. Pasti masyarakat tuh berusaha beradaptasi dengan apapun program yang masuk ke mereka, kecuali yang biasanya terjadi penolakan itu kan kalau terkait investasi ya. Tapi kalau program dan kegiatan baik pemerintah maupun non pemerintah masuk ke desa, pasti mereka akan welcome. Nah tinggal sekali lagi tadi itu mengujinya, bagaimana masing-masing pihak ini mampu mentransformasikan gagasan perubahannya itu, sehingga dalam sebuah ruang interaksi dengan masyarakat desa itu pelan-pelan itu akan terbangun ataupun terbentuk kebudayaan yang baru. Kita bayangkan misalnya ambil contoh kasus yang simpel. Saya kebetulan 5 tahun terakhir ini di urusan gambut misalnya kan. Salah satu problem di lapangan itu kan budaya masyarakat yang mengolah lahan dengan cara membakar. Karena kita tahu problem faktual di lapangan itu kenapa masyarakat membakar, karena menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada. Yang nama gambut itu kan tanahnya asamnya tinggi, pH-nya rendah di bawah standar. Untuk mempercepat proses menurunkan kadar asam dalam tanah, pH-nya di bawah netral, jadi bakar. Karena kalau mau pakai pupuk kimia mahal. Betul. Mau pakai kapur dolomit itu juga mahal. Yang paling efisien ya itu ya maksudnya. Nah, tetapi kan itu berdampak pada lepasnya emisi gas rumah kaca kan kayak gitu. Yang kemudian dampaknya itu kan sampai ke menipisnya lapisan ozon dan seterusnya. Padahal kan kalau gambut itu misalnya kan sesuai dengan fungsi asasinya, fungsi sejati atau fungsi fitrahnya kan, dia akan menyerap air yang turun dari langit gitu kan,
kemudian itu diserap di gambut, kemudian akan keluarlah dalam bentuk udara yang baik, yang akan dihirup oleh masyarakat. Itulah ekosistem kehidupan yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, kira-kira begitu kan, dengan alam semestanya itu. Tetapi kan karena perilaku manusia yang mungkin belum punya pengetahuan, gitu ya, belum terampil, maka kemudian terjadilah praktek-praktek yang tidak berkelanjutan, praktek-praktek yang merugikan kepentingan lingkungan itu. Nah, karena itu kan mesti diedukasi. Bagaimana dengan menjaga ekosistem gambut, maka kita akan menghirup udara bersih. Ketika kita menghirup udara bersih, maka kita juga akan menjadi sehat. Tidak perlu kita terancam sesak napas dan lain-lain. Jauh-jauh lah kita, karena kalau mau ngomong soal emisi gas rumah kaca mungkin agak jauh lah. Betul. Ke masyarakat kan pasti harus ada yang paling dekat, lah dengan mereka gitu. Tapi kan kalau kita uraikan dengan variabel-variabel contoh yang baik, pasti masyarakat dapat memahami bahwa urusan yang satu ini pasti beririsan dengan urusan-urusan yang lain, berimplikasi ke banyak hal gitu. Nah, tinggal kita bagaimana kita menyambungkannya saja antara urusan yang satu dengan urusan yang lain yang saling beririsan itu, sehingga kemudian masyarakat dapat pemahaman utuh tentang seperti apa keadaan ataupun lingkungan yang tempat mereka tinggal selama ini. Nah, karena itu edukasi itu menjadi penting. Nah, disitulah sebetulnya tantangan bagi semuanya. Bagaimana mentransformasikan gagasan perubahan itu sehingga ketika kita masuk dalam konteks desa sebagai sebuah lanskap perubahan, maka setiap pihak itu ditantang untuk bagaimana mencanggihkan pendekatannya, kira-kira begitu. Mencanggihkan inovasinya gitu. Mencanggihkan cara dan model edukasinya, sehingga ketika dia diterima oleh masyarakat, terjadilah tadi itu proses pertukaran informasi, kemudian dapat mengendap sebagai sebuah pengetahuan baru yang lama-kelamaan masyarakat yang awalnya membakar, lama-kelamaan kemudian meninggalkan praktek-praktek pembakaran lahan itu, sehingga kemudian mereka bisa mengolah lahan gambut dengan tanpa membakar. Nah, ketika mereka sadar bahwa dengan tidak membakar ada metode yang lebih baik, murah meriah begitu ya, maka tentu akan mereka meninggalkan cara-cara yang sebelumnya itu dianggap merugikan, lalu mereka kemudian berpindah dengan cara-cara yang baru. Karena artinya disitulah terjadi proses terbentuknya kebudayaan baru, dari kebudayaan membakar menjadi kebudayaan tidak membakar. Artinya harus disiapkan juga dong solusi-solusi dan inovasinya ya untuk menggantikan, karena kita tahu tadi membakar itu yang paling murah lah, seperti itu. Ya sama juga sih sebetulnya ketika kita ingin menggantikan batu bara dan lain-lain gitu ya dengan listrik atau apa gitu kan. Ya masih jomplang gitu ya Bang ya, belum ada pengganti yang dirasa cukup cukup murah untuk menggantikan itu. Oh ya Bang, kan kalau saya lihat juga kan Bang Wawan tuh banyak jalan-jalan sekarang ya. Ke kampung-kampung juga. Nah itu dia, ke kampung-kampung gitu ya. Sebetulnya kalau Bang Wawan mengcapture kebutuhan mereka tuh sebetulnya apa sih Bang? Mungkin kan teman-teman yang tinggal di perkotaan itu kan beda kan kebutuhannya, sama seperti anak-anak muda yang tadi butuh ruang publik, ya kan, butuh akses informasi yang jelas gitu. Apakah ini juga dibutuhkan oleh teman-teman atau masyarakat yang berada di desa-desa, kampung-kampung itu yang Abang temui? Ya, standar lah dunia hari ini kan dunia yang tanpa batas dengan teknologi informasi, tentulah mereka juga pingin sinyal. Oh iya. Kan karena kan walaupun di kampung kan anak-anak mereka kan pada di kota, yang sekolah, yang kuliah kan, sehingga kebutuhan berkomunikasi dengan anak dan keluarga itu kemudian tak terhindarkan. Mereka butuh dukungan infrastruktur telekomunikasi. Masih ada ya Bang ya di beberapa blank spot di sana? Ada kampung yang belum teraliri listrik juga masih ada. Banyak nggak Bang kalau yang banyak mungkin enggak, tetapi ada lah gitu ya, beberapa yang misalnya di kosa jauh-jauh deh, misalnya kayak di Pulau Lemukutan. Oh iya. Orang tahu semua kan. Pulau Lemukutan itu kan memang pemerintah menyiapkan fasilitas tenaga surya. Nah itu kan listrik itu mereka gunakan saat malam. Tapi pagi kan otomatis nggak bisa digunakan.
Oh iya benar. Nah, karena mereka ngecas kan, pagi sampai sore itu ngecas, malam mereka gunakan. Nah, tapi kan masyarakat itu bisa beradaptasi loh dengan fasilitas yang diberikan, yang ada gitu. Nah, kalau kita bicara tuntutan, katakanlah apa, keinginan, maka tentu itu akan beragam. Karena siapapun tentu punya keinginan yang berbeda-beda, apalagi di era sekarang ini, tadi itu virus globalisasi selera itu tadi kan. Nah maka karena itu penting untuk membuat katalah semacam batasan-batasan, standar kepatutan kira-kira begitu, yang minimal saja untuk kehidupan masyarakat layak. Nah pemerintah memang punya punya parameter dalam lihat ataupun menilai perkembangan masyarakat dengan berbagai macam programnya ya. Banyaklah indikator-indikator pembangunan baik makro maupun mikro. Nah, tetapi kan sekali lagi itu kadang juga bias statistik, hanya sebatas angka-angka berapa IPM-nya. Kalau sekarang desa berapa indeks desa membangunnya. Nah, tetapi kan begitu kita konversi dengan fakta misalnya, bagaimana penurunan angka kemiskinan, bagaimana pengangguran terbuka itu juga bisa dikurangi. Makanya sekarang kan pemerintah jor-joran nih dengan isu stunting misalnya kan. Padahal kan kalau bicara potensi stunting itu kan sejak dari zaman pra kemerdekaan sampai sekarang mungkin masalah stunting itu ada. Tapi kan nampaknya gitu kan kita baru sadar ketika misalnya ada frame global untuk mengukur perkembangan kemajuan peradaban sebuah bangsa, negara dan masyarakat, sehingga yang disorot itu adalah bagaimana perkembangan fisik kesehatan masyarakat, dari mulai anak-anak sampai ke besar, sehingga isu stunting itu menjadi booming sekarang ini, bahkan menjadi indikator prioritas program pemerintah daerah yang dianggap berhasil pun mendapatkan insentif, diberikan insentif oleh pemerintah pusat yang mampu mencegah stunting. Nah begitu mesti kan itu diikuti tuh, pemerintah kabupaten ataupun provinsi yang mampu menurunkan angka kemiskinan di angka 2 digit misalnya, itu diberikan insentif yang besar. Jadi tidak semata-mata insentif itu diberikan karena laporan hasil audit BPK-nya itu wajar tanpa pengecualian misalnya. Kalau itu kan udah standar lah. Ya namanya pengelolaan keuangan negara ya harus begitu. Harus akuntabel gitu kan, sesuai dengan standar akuntansi pengelolaan keuangan daerah misalnya. Nah, tetapi yang berdampak langsung ke masyarakat itu yang mestinya diberikan insentif. Betul. Iya sih sepakat. Siapa misalnya kan sekarang ini kan dengan dana desa sebetulnya kan para inovator, pimpinan-pimpinan kepala desa itu kan sebetulnya sekarang ini sudah sangat sudah sangat besar sekali peluang mereka untuk berinovasi. Makanya sekarang ini kalau di desa-desa yang PAD desanya cukup tinggi itu bahkan sudah punya program beasiswa 10 sarjana per desa per tahun misalnya. Nah, dulu kan kalau di sini dulu tuh yang agak menonjol itu misalnya program terkait dengan pendidikan dulu Kayong Utara. Itu Kayong Utara tuh punya program mulai dari pendidikan gratis, kemudian dilanjutkan dengan beasiswa 10 sarjana per desa misalnya. Kabupaten sekarang sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Desa kan punya anggaran sendiri. Nah, kepala desa bersama stakeholder masyarakat itu bisa berembuk sendiri untuk menentukan prioritas program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat desanya. Nah, bagi desa-desa yang PAD desanya tinggi itu ada beberapa yaitu yang sudah mulai misalnya programnya itu memberikan beasiswa kepada anak-anak desa yang untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Nah, sekali lagi ini sebetulnya tergantung tergantung kemauan semua pihak lah. Memang pasti ada tantangan, tidak semua orang itu punya keinginan untuk berubah. Karena dalam teori pun pastilah yang namanya kelompok yang selama ini mendapatkan manfaat dari sebuah rejim pastilah dia akan nggak mau berubah.
Pasti dong. Pasti dipertahankan. Karena manfaat yang dia dapatkan akan Nah, tidak. itulah status quo kan. Nah, tetapi kan sejarah mencatat perubahan itu pasti terjadi, cepat Itu ataupun lambat. keniscayaan lah. Keniscayaan, cepat ataupun lambat. Kelompok status quo pasti akan digantikan oleh kelompok baru, yang mungkin nanti akan jadi kelompok status quo yang baru juga. Betul. Itulah tidak gerak. ada jaminan untuk Nah, tidak ada status quo itu ya. itulah kelompok namanya itu. gerak sejarah perubahan kan. Dinamis, tergantung pergerakan ruang waktu dan kebutuhan dengan berbagai macam dinamika persoalan. Tetapi sekali lagi penting tadi itu untuk membangun kesadaran generasi yang ngerti sejarah, mampu membaca kondisi existing ataupun keadaan faktual hari ini dengan jernih, utuh, lalu juga dapat mengoptimalkan modalitas yang dimiliki. Karena itu penting. Karena kan terus terang kan kadang-kadang kan kita berhadapan dengan orang atau anak-anak muda sekarang ini, begitu ditanya, kamu bisa apa? Mana saya bisa, Pak? Kata ini ya tak ada, ini tak ada, tak ada. Jadi lalu kemudian membayangkan segala sesuatu itu butuh prasyarat yang banyak sekali untuk bisa dilakukan. Nah, padahal mereka lupa bahwa sebetulnya modalitas itu ada dalam diri kita. Jangan dulu bicara syarat-syarat yang jauh dari di luar diri kita, tapi mulailah dari modalitas yang kita miliki. Nah, kalau kita punya kesadaran tentang modalitas yang dimiliki yang ada dalam diri kita, maka pelan-pelan itu akan bisa kita asah untuk keluar bertransformasi menjadi menjadi kekuatan ataupun kapasitas keterampilan yang baru yang sebetulnya itu hanya semata-mata mengasah saja modalitas yang ada dimiliki oleh setiap orang itu. Bang Wawan, rasanya masih banyak yang pengen ditanyain. Ya. Tapi ya gini ya, semua tuh ada limitnya. Ada limitnya. Tapi semoga suatu saat masih bisa ngobrol lagi sama Abang, karena masih banyak banget yang pengen ditanyain. Mau lah ya Bang ya. Oh ya dong. Kalau untuk urusan-urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Wah, kirain karena saya maunya. Begitu anak-anak muda nih kan, karena tadi tuh saya juga punya anak gadis, tentu kan saya punya tanggung jawab untuk bagaimana memfasilitasi, menyiapkan sebuah ekosistem yang nantinya itu akan dilalui atau dihadapi oleh generasi anak-anak saya. Nah, kalau itu tidak, generasi orang tua, generasi saya sekarang ini tidak menyiapkan itu, kan berarti kan kita meninggalkan yang tidak baik bagi anak-anak kita. Nah, karena itulah penting kesadaran generasi yang hari ini menjadi orang tua untuk menyiapkan atau menyiapkan sebuah ekosistem yang nantinya akan dijalani oleh kehidupan selanjutnya oleh anak cucunya di masa yang akan datang. Sepakat. Termasuk ke isu lingkungan itu ya. Dengan kondisi yang sekarang itu kan apa sih namanya usia apa namanya, kalau kita sekarang itu kan di usia berapa sih, apa sih jatah hidup, apa sih istilahnya itu Bang? Angka harapan hidup. Nah, angka harapan hidup itu kan mungkin sekitar sampai 65-70-an gitu ya kurang lebih ya. Nah, dengan kondisi, dan itu pasti kan berasal dari lingkungan, makanan, air, udara, dan segala macam gitu. Ketika misalnya dalam kondisi yang mengkhawatirkan sekarang ini ya, polusi seperti ini, perubahan iklim yang seperti ini, kan angka harapan hidup itu kan menjadi berkurang. Dan itulah generasi yang dihadapi oleh generasi. Teman-teman saya seangkatan udah banyak yang berpulang ya. Padahal masih muda, di bawah 50 gitu ya. Beberapa yang itu kan tadi karena mungkin faktor gaya hidup, gitu, pola makan, tambah lagi iklim yang tidak baik, kondusif itu, ini. tidak kondusif ya, sehingga angka harapan hidup itu kemudian di generasi sekarang ini itu banyak yang meninggal dalam usia muda gitu ya. Nah, itu kan itu juga menjadi tantangan kita semua. Iya. Nanti kita obrolin lagi ya Bang ya. Oke, bye.